Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Al-Quran menjadi kitab terakhir yang harus diimani oleh setiap umat muslim yang ada di dunia ini. Di sana pun terdapat firman-firman Allah yang berisikan perintah dan larangan untuk umat manusia. Banyak sekali keuntungan dalam membaca Al-Quran. Selain pahala melimpah yang akan kita dapatkan, kita juga bisa mengetahui lebih dalam tentang agama Islam itu sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran pun banyak diajarkan tentang bagaimana cara hidup sebagai seorang muslim yang baik. Tetapi ada saja orang yang terbujuk rayu setan sehingga tidak menghargai Al-Quran. Beberapa waktu lalu sahabat beriman, muncul video viral tentang 3 orang wanita yang bersumpah dengan menginjak Al-Quran. Tentunya hal ini pun menimbulkan banyak spekulasi dari netizen. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya? Dan apakah dosa menginjak Al-Quran? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini viral, emak-emak di Karawang ini injak Al-Quran bersumpah untuk buktikan kejujuran, versi dari Magenta Islam. Inilah fakta dari kejadian 3 wanita menginjak Al-Quran. Sahabat beriman, sebagai umat muslim yang beriman, sudah semestinya kita menghargai Al-Quran dan menjadikan kitab terakhir dan penyempurna kitab lainnya di dunia ini. Di sana pun banyak pertanda yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai perintah dan larangannya pun tertulis lengkap di sana. Namun beberapa waktu terakhir banyak orang dikejutkan dengan video yang beredar di internet. Ada 3 orang wanita yang bersumpah dengan menginjak Al-Quran. Tentunya hal ini tidaklah boleh kita tiru. Reaksi netizen pun sangat geram dengan tindakan tersebut. Polisi pun sudah turun tangan untuk menangani masalah yang ada di video ini. Menurut keterangan para saksi yang dikumpulkan oleh pihak polisi, mereka menuturkan bahwa ketiga wanita yang ada di dalam video tersebut mempunyai masalah pribadi. Lalu mereka pun membuktikan satu persatu dari mereka tidak bersalah dengan bersumpah di atas Al-Quran. Tetapi ketiga wanita ini salah dalam menjalankannya. Cara yang seharusnya adalah dengan menaruh Al-Quran di atas kepala mereka dan bersumpah di depannya. Tetapi karena ketidaktahuan, mereka pun melakukan cara yang salah dengan menginjak Al-Quran. Tentunya ini tidaklah boleh dilakukan, karena Al-Quran merupakan kitab suci. Kejadian ini pun terjadi di daerah Karawang, Jawa Barat. Pihak MUI daerah tersebut juga sudah menangani peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa kejadian itu benar-benar karena kurang tahunya para pelaku. Pihak MUI Karawang pun menghimbau agar tidak termakan berita hoaks yang menghubungkan dengan penistaan agama. Pihak pelaku sudah diberikan edukasi oleh polisi dan juga MUI dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun apakah yang mereka lakukan sudah berdosa, sahabat beriman? Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Penghina Al-Quran tergolong orang munafikin. Setan akan selalu ada di sekitar kita. Mereka tidak akan pernah berhenti mencoba untuk menghasut manusia ke dalam jalan yang salah dan masuk ke dalam perbuatan dosa. Tentunya hal itu semua bisa menyeret kita ke dalam neraka yang amat panas dan mengerikan. Salah satu dosa besar yang akan mendapatkan azab teramat pedih adalah menghina Al-Quran. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun harus menjaga Al-Quran, membacanya, dan mengamalkannya. Tidaklah boleh kita merendahkan kitab yang berisikan firman-firman Allah Ta'ala. Di sana berisikan berbagai macam petunjuk untuk umat manusia. Semua perintah dan larangannya pun ada di sana. Tetapi masih ada saja orang yang menghina Al-Quran. Para pelaku tersebut akan termasuk ke dalam golongan orang munafik yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu
di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Quran Surat An-Nisa ayat 140. Azab yang amat pedih pun akan mereka terima di neraka. Semua siksaan tidak akan ada hentinya dilancarkan kepada orang munafik. Tentunya permohonan ampun pun akan berujung sia-sia belaka, karena kesempatan bertaubat sudah diberikan di dunia. Jika sudah masuk ke dalam neraka, tidak ada yang bisa diperbuat selain merasakan siksaannya. Akan tersesat di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada para umatnya yang beriman kepadanya. Semua itu sahabat beriman, ada untuk memberi kemudahan kepada kita semua. Hal ini bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Al-Quran menjadi kitab yang berisikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling lengkap. Semua umat yang beriman dan rajin dalam baca Al-Quran tidak akan tersesat di jalan yang salah dari perbuatan dosa. Dengan begitu, diri kita pun akan terhindar dari api neraka yang akan menyiksa para pendosa di akhirat nantinya. Salah satu azab bagi penghina Al-Quran adalah dirinya akan menemui kesesatan dalam hidupnya. Tentunya jika itu terjadi, mereka akan sangat rawan untuk berbuat dosa dan menjadi golongan calon penghuni neraka, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77. Setan pun akan sangat mudah membujuk para umat yang tersesat dan tidak ada tujuan. Jika hal tersebut terjadi, maka sebuah kerugian untuk diri mereka karena tidak bisa merasakan kenikmatan surga di akhirat nantinya. Bahkan di dunia pun, mereka tersesat akan mendapatkan kesulitan yang akan sangat membebaninya. Mengerikan bukan sahabat beriman? Balasan untuk umat yang rajin membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para umatnya untuk rajin dalam membaca Al-Quran. Dengan melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan ketenangan hati. Hal ini pun sesuatu yang berharga karena beberapa orang banyak yang mengalami tekanan sehingga tidak menemukan kedamaian dalam hidupnya. Semakin kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin tentram hati kita. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Pahala yang melimpah pun akan didapatkan bila kita rajin dalam membaca Al-Quran. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, dan lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi 2327. Dengan banyaknya pahala yang kita dapatkan, kita pun semakin dekat dengan surga. Selain itu pula, dengan membaca Al-Quran, kita juga menjadi manusia yang lebih berkualitas pula. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Banyak sekali keuntungan dalam membaca Al-Quran. Hal ini seharusnya menjadi pendorong diri kita untuk terus melakukan hal tersebut, sehingga hidup kita pun semakin terarah dan kita tidak terjebak ke dalam golongan calon penghuni neraka. Apakah kalian sudah membaca Al-Quran hari ini? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe,
like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.